Halo adik-adik, halo papa mama. Halo teman-teman. Senang sekali Bu Cecil dan Alvin. bisa menemani teman-teman di rumah merayakan ibadah online kita minggu ini. Adik-adik, coba kita lihat apa ini yang di atas kepala Kak Alvin. Kakak pakai apa di atas kepala kakak? Ini kan lambang kudus. Oh, iya, betul sekali. Ini adalah lambang Roh Kudus berupa lidah api. Tema kita hari ini adalah memperingati Hari Pentakosta, The Holy Spirit Comes Down. Dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 42. Turunnya Roh Kudus. Kak Alvin, kita siap pergi ke sekolah minggu? Siap. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian "Oh senangnya pergi ke sekolah minggu". Oh senangnya aku pergi ke sekolah minggu, ketemu teman, ketemu guru, riang gembira. Minggu pagi aku pergi dengan sukacita, untuk bernyanyi puji Tuhan dan dengar cerita. Di sekolah minggu ada apa adik-adik? Ada firman Tuhan. Di sana ku tahu Yesus sayang-sayang. Di sana ku tahu Yesus sayang-sayang. Di sana ku belajar sayang sama Yesus. Sukacita dan gembira di sekolah minggu. Adik-adik, kita satukan iman kita kepada Tuhan, diawali dengan doa pembuka. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kami ucapkan, Engkau telah memberi kami kesehatan dan menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami akan mengikuti ibadah online. Berkati dan bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadat ini. Kau curahkan rahmat-Mu bagi kami, bagi para guru sekolah minggu, untuk bisa mendampingi anak-anak kami, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan melalui perantara Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Ibu Cecil, Kak Alvin merasa bahagia, sukacita, karena Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus untuk menemani kita, menemani hari-hari kita, dan juga adik-adik, papa mama, opa oma, dan semua yang adik-adik sayangi. Untuk itu, kita naikkan satu pujian, kita ucap syukur untuk memberikan sukacita. Kita naikkan satu lagu, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku.
bersyukur, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ma, apakah Roh Kudus seperti ini? Ya, adik-adik, pertanyaan Kak Alfie bagus sekali ya. Ibu punya satu lagu pujian yang menerangkan tentang Roh Kudus dan buah roh. Bagi orang yang percaya, segala pikiran, ucapan, dan tindakan yang dipenuhi Roh Kudus akan melahirkan kebaikan. Ya, adik-adik, yuk kita angkat pujian melalui kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari adik-adik, saatnya kita membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Kristina. Betul. Kita siap-siap dulu yuk. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Christine. Kita hari ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Hari Raya Pentakosta. Ada yang tahu? Kita dengerin ya nanti ceritanya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami mau tetap setia untuk selalu beribadah Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini Bu Christine akan bercerita dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul tentang Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50 sesudah Paskah. Di Yerusalem pada saat itu adalah hari di mana orang Yahudi itu makan domba Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, para murid Yesus pun berkumpul ke Yerusalem. Mereka berkumpul 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat ya cerita kemarin Tuhan Yesus naik ke surga?
Nah, anak-anak, orang Yahudi pun berdatangan ke Yerusalem. Mereka pun berkumpul dengan para murid. Ketika para murid sedang berdoa, tiba-tiba datanglah bunyi angin yang keras. Para murid saling melihat, ada apa? Orang-orang pun berkerumun. Nah, di atas para murid ada ini. Apa ini? Ada lidah api. Tetapi ajaib, mereka semua tidak ada yang terbakar. Tapi para murid tahu bahwa ini adalah Roh Allah, Roh Kudus yang turun atas mereka. Lalu para murid pun bercerita tentang perbuatan besar Allah. Tetapi aneh, para murid bercerita dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa negeri Parsia, ada yang menggunakan bahasa negeri Aia, Mesir, Libya, Arab. Mereka tidak berbahasa aneh, tapi mereka berbahasa dengan bahasa penduduk di mana orang Yahudi pernah merantau. Orang Yahudi pun menjadi keheranan. Loh, kenapa itu para murid bisa berbicara dengan bahasa asing? Padahal itu mereka orang biasa, tidak pandai untuk berbahasa asing. Lalu salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang mendengar perkataan orang-orang itu. Lalu Petrus berbicara dengan lantang bahwa para murid tidak aneh kalau berbicara dengan bahasa itu, karena mereka bukan berbicara dengan aneh, tetapi sesuai dengan nubuat Nabi Yoel yang digenapi oleh Allah, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia, dan itu yang sedang dialami oleh para murid. Lalu Petrus pun menjelaskan mengapa Yesus harus menderita, mati disalib, bangkit, naik ke surga. Tuhan Yesus menebus dosa manusia, termasuk orang-orang Yahudi yang telah menyalibkannya di Golgota. Lalu orang-orang tersebut mendengarkan, hati mereka menjadi sangat sedih, dan mereka menyesal. Lalu bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat sekarang? Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu memberi diri kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu orang banyak itu menyesal. Mereka memberikan diri dibaptis pada hari itu, dan 3.000 orang. Banyak ya yang dibaptis, 3.000 orang. Nah, dari cerita di atas anak-anak, sekarang anak-anak mau nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa kita semua? Mau nggak anak-anak nggak berbuat dosa lagi, mau bertobat dari dosa? Dan percaya supaya kita juga mendapatkan Roh Kudus, sama seperti cerita di atas, para murid mendapatkan Roh Kudus. Oh ya, Gusin juga mau. Hari ini juga kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bunyinya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, anak-anak, kita akan menutup cerita firman hari ini dengan doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami selalu untuk setia kepadamu. Kami ingin bertobat dan ingin percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini cerita kita selesai sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.
Sehat selalu ya. Terima kasih. Teman-teman, kita akan menyanyikan pujian bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih yang Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah online minggu ini. Baiklah Calvin, kita tutup ibadah online kita dengan doa penutup. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu. Ibadah online kami bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, kepada adik-adik, kepada papa mama, opa oma, guru-guru sekolah minggu, dan kami semua di sini. Bantu kami untuk taat dan mendengarkan perintah dari Roh Kudus. Dan kumpulkan kami minggu depan dalam kondisi yang sehat, supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekolah minggu kita, ibadah online telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan minggu depan kita kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman ya. Dadah adik-adik. Dadah teman-teman. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang.